Shalom, apa kabar saudara? Pasti baik-baik saja di dalam Kristus Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Hari ini bacaan kita di Raja-Raja 11, 1 Raja-Raja 11, ayat 1 sampai 13. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Mari kita berdoa untuk memohon hikmat dari Roh Kudus. Pujian syukur dan kemuliaan bagimu ya Allah. Ucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih Tuhan atas segala hal baik yang telah Engkau karuniakan pada kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu sampai saat ini pada kami semua. Sekarang kami mau membaca firman-Mu. Tutup tubuh jiwa dan roh kami. Tutup dalam bawah sadar kami. Tutup dalam darah Yesus Kristus. Tutup tempat di mana kami mendengarkan firman-Mu dalam darah-Mu yang kudus. Datanglah Roh Kudus, ajar kami rema yang benar untuk kehidupan kami, untuk iman kami. Kami mengucap syukur, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami membaca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 1 Raja-Raja 11, 1 Raja-Raja pasal 11, ayat 1 sampai 13. 1 Raja-Raja pasal 11, ayat 1 sampai 13 di bawah judul perikop Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya. Oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih." Demikianlah firman Tuhan. Kita baca renungan di renunganharian.net 7 Oktober 2022.
Perkawinan politis. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat 1. Bukan rahasia lagi jika banyak perkawinan terjadi karena alasan transaksional. Ada perempuan yang dikawinkan demi melunasi utang keluarga. Ada yang menikah demi menaikkan status sosial, demi memperoleh jaminan hidup yang lebih mapan, atau demi melancarkan bisnis keluarga. Ada juga yang menikah demi menutupi sesuatu yang bisa dianggap sebagai aib di masyarakat. Zaman dahulu, pangeran lumrah menikahi putri raja lain demi keamanan negeri, agar tidak terjadi peperangan di antara mereka. Tampaknya inilah yang juga dilakukan oleh Raja Salomo. Di awal pemerintahannya, ia memang memohon agar Allah memberinya hikmat untuk memimpin bangsa Israel sesuai kehendak Allah. Namun kemudian ia bersandar pada hikmatnya sendiri. Ia tidak lagi menaati Allah, khususnya dalam hal perkawinannya dengan ratusan istri dan kundik. Akibatnya, ia pun turut menyembah para dewa dan sembahan istri-istrinya itu. Perkawinannya menjauhkannya dari Tuhan, serta menjadikannya berada di bawah murka Allah. Perkawinan adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri, yang dimaksudkannya untuk menjadi wadah, di mana suami istri mengalami kasih Allah secara bersama-sama, menjadi penolong bagi pasangannya, membangun relasi yang saling melengkapi, dan tujuan lainnya ialah untuk menghasilkan keturunan ilahi. Sayangnya, dosa menjadikan manusia seringkali keliru memahami makna perkawinan, bahkan menjadikannya alat atau topeng agar dapat melakukan dosa lainnya. Kiranya kita memandang perkawinan menurut rancangan Allah, sehingga kita menghormatinya serta menjaga kekudusannya. Perkawinan bukan alat untuk menutupi berbagai kepentingan politis, melainkan sebagai wadah bertumbuh bersama untuk menaati Allah. Ya. Hari ini membahas tentang Salomo, kejatuhan Salomo. Ya, yang jatuh karena kebijakannya terhadap apa ya istilahnya, kegagalannya di dalam percintaan mungkin ya. Kenapa dibilang kegagalan? Dalam hal ini kita nggak melihat jumlahnya ya saudara. 1.700 istri, 300 kundik. Ya, itu bukan cinta lagi namanya kan? Itu sudah di luar nalar sih. Ya karena zaman itu untuk kalau untuk mempersembahkan sesuatu bagi raja yang sudah kaya raya, mereka bingung mau mempersembahkan apa. Ya, kerajaan lain itu yang ingin menyenangkan hati Salomo atau membangun hubungan, mereka bingung mau ngasih apa. Ujung-ujungnya ya paling gampang ngasih putrinya yang paling cantik buat Salomo. Ya sudah, ini makin lama Salomo tenggelam di dalam itu. Makin lama Salomo dalam tanda kutip tidak menghargai institusi pernikahan. Ya memang kalau raja istilahnya boleh seperti itu. Ya, karena bukan orang biasa. Ya tapi ini adalah Salomo, raja Israel, yang memimpin Israel dengan nikmat Allah. Allah sudah melarang Salomo secara keseluruhan ya, melarang orang Israel untuk menikahi atau terlibat hubungan dengan orang-orang Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Beberapa itu.
Tuhan sudah melarang sejak zaman bahkan sejak zaman Daud atau sebelum ada zaman kerajaan. Tuhan sudah melarang. Kenapa? Karena Tuhan tahu mereka ini akan menyeret orang-orang Israel untuk menyembah sesembahan mereka. Kecenderungannya begitu. Ya, kecenderungannya emang bukan semua ya, tetapi kecenderungannya adalah bahwa wanita itu akan memberi pengaruh yang besar di dalam keluarga. Wanita itu akan mempengaruhi suaminya. Karena itu sangat menyedihkan buat anak-anak Tuhan yang Kristen, yang percaya Tuhan, jika mereka sembarangan mencari istri, jika mereka mengartikan cinta itu dengan ya pokoknya aku seneng, mau apa, aku suka sama dia ya. Padahal bisa jadi Tuhan sudah siapkan yang lebih baik, bisa jadi Tuhan sudah siapkan yang lebih lagi kalau dia sabar menanti. Bahkan ada beberapa orang, anak-anak muda yang bilang, susah ya cari pacar seiman ya, tidak ada yang mau. Yang mau cewek-cewek di luar gitu, yang tidak mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedih, saudara. Padahal jika sudah waktunya, kita akan dipertemukan. Saya sendiri, untuk ketemu istri saya, itu melalui chatting karena jarak jauh. Saya di Surabaya, dia ada di Jogja. Sepanjang sebelum ketemu istri saya ini jomblo bertahun-tahun sampai kuliah. Faktanya jomblo, gak ada yang mau. Bingung dong, ya. Itu dengan banyak orang, tetapi itu yang serius belum ada. Bahkan akhirnya di zaman maraknya internet atau chatting, akhirnya situ punya banyak pacar virtual yang jauh-jauh gak karu-karuan. Ya. Tapi dalam kenyataan belum punya. Tetapi jelas di puji Tuhannya, rumah orang tua saya itu memberikan patokan yang jelas soal jodoh. Ya. Memberikan pengetahuan yang jelas soal jodoh. Ya, jadi juga nggak asal sembarangan bawa orang yang beda agama ke rumah, tidak. Untuk dekat dengan beberapa orang sahabat yang bukan Kristen, iya. Tetapi untuk bawa ke rumah cewek bukan Kristen, tidak pernah. Gitu. Dan akhirnya Tuhan pertemukan dengan istri saya dengan berbagai macam rintangan, dengan berbagai macam hal, dari persatukan dalam pernikahan. Luar biasanya, saudara, adalah bahwa istri saya cantik. Istri saya istilahnya bunga desa. Dalam hal itu banyak yang suka. Ya. Tetapi bukan jodoh, ya mau kemana? Ya, kalau jodoh, enggak kemana. Luar biasa, saudara. Enggak mungkin
Kalau cari sendiri dalam artian adalah asal ada yang mau, tak mungkin dapat yang seperti istri saya. Ya. Jadi saudara, Tuhan itu sudah jelas. Dia menetapkan segala sesuatu itu karena dia tahu kita seperti apa. Tuhan menetapkan aturan pada bangsa Israel karena dia tahu bangsa Israel itu seperti apa. Bangsa Israel itu dia paham seluk-beluknya. Bangsa Israel ini mudah jatuh ini, mudah jatuh itu. Tuhan tahu. Karena itu dia Tuhan menetapkan aturan-aturan. Ya. Jadi Tuhan menetapkan aturan itu bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk menolong kita, untuk membantu kita. Karena Tuhan tahu kita. Ya. Karena Tuhan tahu luar dalamnya kita. Tuhan tuh paham. Orang dia menciptakan kita. Ya kan? Tuhan itu paham. Tidak ada yang namanya aturan Tuhan yang menyusahkan manusia. Ya. Tidak ada. Bahkan 10 hukum itu tidak menyusahkan. Itu adalah rule hukum pertama yang turun langsung dari sorga kepada umat manusia. Hukum itu yang akan membuat apa? Hukum-hukum lain di seluruh dunia sama. Ya. Jadi memang agak pelik ya untuk urusan seperti ini, tetapi yakinlah saudara yang belum menikah, urusan jodoh di tangan Tuhan. Kadang kita ini harus menunggu. Kadang kita ini diberikan istilahnya di testing. Kita ketemu yang cantik tapi bukan anak Tuhan. Apakah kita masih setia pada Tuhan? Ya, apakah kita cuma mengandalkan nafsu doang? Yang penting cinta, nantilah dia tak bawa masuk Kristen. Ya. Intinya bukan penting cinta, tidak. Karena perkawinan itu adalah membentuk keluarga ilahi, keluarga yang menyembah Allah. Bagaimana keluarga itu bisa menyembah Allah jika tiangnya berbeda? Bagaimana bisa menyembah Allah jika yang satu menyembah Allah, yang satunya lagi tidak? Hanya separuh yang menyembah Allah. Banyak yang memang banyak yang masih tetap tidak meninggalkan Tuhan walaupun menikah beda agama seperti Lydia Kando. Anak-anaknya ikut Tuhan semua. Tetapi ada yang kurang. Memang ada beberapa yang didoakan terus jadi ikut Tuhan dalam perjalanan. Ya. Ada, tetapi seyogyanya adalah bahwa kita membangun semua itu dari awal dengan fondasi yang benar. Ya. Fondasi yang benar. Jika kita sudah terlanjur, ya sudah, karena kita nggak tahu. Tidak masalah, cuman doakan saja. Tetap berdoa. Minta Tuhan untuk kita mempunyai keluarga dengan fondasi yang benar. Ya. Kalau sudah terlanjur, ya tidak boleh juga terus kita main cerai, main segala macam. Tidak. Kita harus berjuang demi keluarga kita.
berjuang, doakan terus, doakan terus, doakan terus, agar istri atau suami kita yang berbeda itu mendapatkan jamahan Tuhan. Itu saudara, aturan Tuhan itu enak, jelas kasih kita tuntunan dalam bentuk aturan, dalam bentuk ketetapan, larangan dan lain sebagainya. Sehingga kita ini seperti jalan di jalan tol yang ada kanan kiri adalah pembatas jalan yang melindungi dari kita kalau ada apa-apa sampai terpantal keluar masuk jurang atau apa. Enak kita lewat jalan yang mulus, kita lewat jalan sudah ada lampunya, jalan yang terang, kita lewat jalan yang komplit markanya, itu enak daripada kita lewat jalan setapak, nyiksa ban, tidak ada lampu, yang ada lampu mobil, dan susah kan. Cuman emang habitnya manusia, namanya manusia kan cenderung yang namanya melawan perintah. Karena mereka tidak tahu maksud Tuhan. Seringkali mereka tidak tahu maksud Tuhan. Main lawan aja. Ya. Padahal maksud Tuhan itu dari awal penciptaan sampai saat ini, semua aturan ketetapan Tuhan itu baik adanya. Baik untuk kita. Ya, kembali lagi ke masalah perkawinan. Jadi mengerti saudara ya, Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan sudah melarang keras. Agar apa? Agar kita nggak capek hidup kita untuk mendoakan pasangan kita yang tidak seiman. Capek lu saudara. Sabar menunggu dari Tuhan. Kan enak kalau kita nggak usah capek-capek mendoakan suami istri kita yang belum percaya Tuhan. Sama-sama sudah percaya, membentuk keluarga, menghasilkan anak-anak ilahi, menghasilkan keluarga Allah. Enak. Kita tidak capek. Ya cuman yang sudah menempuh jalan yang capek itu, kuatkan diri Anda. Kuatkan dirimu saudara. Rebut pasanganmu. Agar rumah tangga menjadi rumah tangga yang menyembah Allah. Itu yang harus kita pegang. Itu yang harus kita benar-benar pegang. Hidup kok mau capek, cuman karena cinta. Kalau kita ketemu jodoh kita, kalau kita ketemu yang sudah Tuhan sediakan, kita pasti akan merasa nyaman. Kita pasti akan segera mencintainya. Ya karena dalam segala hal, itu yang sudah Tuhan sediakan. Pasti cocok. Ya, maksudnya cocok bukan berarti terus semua sama, kesukaannya sama, tidak. Dalam artian cocok untuk kita. Meskipun berbeda, kadang itu akan menjadi sesuatu yang cocok. Ya. Jadi harap diingat. Aturan ketetapan Tuhan itu untuk kebaikan kita sendiri. Itu untuk kebaikan hidup kita. Agar kita nggak susah. Tuhan nggak mau lihat kita susah. Tapi kita sering kali menyusahkan diri sendiri. Bila firman Tuhan dimeteraikan dalam hati dan pikiran kita, saudara.
Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu, firman-Mu hari ini yang telah kami baca, kami renungkan. Kami mengucap syukur Tuhan tentang Salomo dengan kejatuhannya karena kelemahannya di dalam hal wanita. Kelemahannya tidak menghargai institusi perkawinan yang Tuhan telah tetapkan, bahwa tidak untuk mencintai bersama dengan perempuan-perempuan Moab dan lain sebagainya yang tidak mengenal Tuhan, yang akan menyeret kami ke dalam sesembahan mereka. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau kami sudah tidak mendengarkan Engkau. Kuatkan untuk kami semua yang sudah terlanjur. Kuatkan kami Tuhan untuk mendoakan pasangan kami agar Tuhan rebut dan Tuhan jamah hatinya untuk menjadi pasangan yang seimbang, pasangan yang cocok di dalam kemuliaan Tuhan. Bapa yang kami yang berada di dalam surga, untuk yang masih jomblo, yang menanti jodoh, atau bahkan yang merasa sulit untuk mencari jodoh yang seiman, yang merasa bahwa yang menyukai dirinya adalah orang yang tidak seiman, beri pengertian Tuhan. Biarlah mereka mau untuk menanti waktu Tuhan, bahwa jodoh itu pasti akan ada. Tuhan akan sediakan yang lebih luar biasa. Tuhan akan sediakan yang lebih untuk membuat hidup kami lebih berharga, buat hidup kami lebih ceria dengan pasangan yang Tuhan Engkau telah sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan sebanyak di dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami semua saudara Yesus Kristus. Tutup bungkus tubuh, jiwa dan roh kami. Tutup bungkus bawah sadar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara untuk waktunya dan kebersamaan kita hari ini. Biarlah firman Tuhan dimeteraikan dalam hati dan pikiran kita. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.